Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya rububiyah? Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, beriman kalau Allah memberikan rizki. Beriman kalau Allah menciptakan. Beriman kalau Allah mengatur segala sesuatu, mudabbir. Beriman kepada Allah yang memiliki segala sesuatu. Ya. Maka kita imani. Semua perbuatan-perbuatan Allah harus diimani. Ya, makanya kita mengimani yang memberikan rizki Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Azza wa Jalla. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan semua para nabi dan yang lain-lainnya. Allah menurunkan hujan dan yang menahan hujan. Ya. Allah yang menciptakan hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan. Allah yang menciptakan air laut, awan, langit dan seterusnya. Ya. Dan Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang mengatur malam dan siang dan malam. Allah yang mengatur matahari keluar di siang hari, bulan keluar di malam hari. Allah yang menjadikan bintang-bintang di langit hiasan bagi langit dan petunjuk bagi manusia dan seterusnya. Dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Semuanya milik Allah. Ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini al-iman bir rububiyah. Menjadikan Allah Rabb. Mengimani semua perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga al-iman bi uluhiyah. Al-uluhiyah. Mengimani uluhiyah Allah. Uluhiyah, kalau tadi rububiyah mengimani perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kalau uluhiyah itu mengimani bahwasanya ibadah semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Menjadikan perbuatan hamba untuk Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Ya. Menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah dan mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Itu uluhiyah. Makanya rububiyah berasal dari kalimat Rabb. Sedangkan uluhiyah berasal dari kalimat ilah. Ya. Rabb itu yang menciptakan, dinamakan Rabb karena dia menciptakan, mengatur dan memiliki. Sedangkan al-ilah itu disembah. Ya, makanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Nah, tauhid uluhiyah kita mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dari adanya jin dan manusia, maksud dari adanya para nabi, para rasul, diturunkan kitab-kitab, mengingatkan manusia semuanya untuk mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Tugas rasul tadi an i'budullah, menyuruh manusia menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam taghut. Dan semua para nabi dakwanya u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan tauhid uluhiyah ini sebab pertikaian antara Rasul dengan umatnya. Makanya sedikit atau bahkan hampir tidak ada kecuali Fir'aun yang mengingkari rububiyah. Semuanya meyakini rububiyah. Orang-orang Arab jahiliyah meyakini kalau Allah menurunkan hujan, memberikan rizki, menciptakan, mengatur. Dia meyakini. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdul Muttalib, semuanya meyakini akan rububiyah Allah. Tapi yang mereka ingkari apa? Uluhiyah. Ya. Makanya dikatakan di Ka'bah pada saat itu ada sekitar 300 sekian patung. Fungsi patung tersebut apa? Iya, apa itu maksudnya? Apa yang diyakini sama orang Arab jahiliyah? Perantara. Dia bilang, anak tidak bisa beribadah kepada Allah langsung. Maka patung-patung ini perantara-perantara antara mereka dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu ibadahnya orang jahiliyah. Maka mereka tidak menjadikan patung itu seperti Allah.
Mereka meyakini Allah rububiyahnya, tapi mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah lewat patung-patung ini. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tidak ada bedanya syirik yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah dengan syirik yang dilakukan oleh orang zaman, karena inti dari peribadatannya sama walaupun prakteknya berbeda. Mereka tawassul, menjadikan perantara antara mereka dengan Allah lewat patung-patung tadi. Zaman sekarang juga sama. Kuburan-kuburan itu bukan diyakini sama mereka kalau itu Allah. Tetap Allah yang memberikan rizki, menyehatkan, mengangkat bala dan yang lainnya. Tapi dia menjadikan antara diri dia dengan Allah perantara, yaitu orang-orang saleh yang mereka yakini di kuburan-kuburan, patung-patung dan seterusnya. Atau buat meminta syafaat kelak di akhirat. Ini semuanya dalil-dalil ahlul jahiliyah yang masih dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang. Makanya semuanya dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Gak ada bedanya. Bahkan kata Muhammad bin Abdul Wahab, syirik zaman sekarang lebih parah dibandingkan syirik dahulu. Kenapa lebih parah? Karena zaman dahulu tidak ada yang menyembah orang gila. Gak ada yang menjadikan orang gila Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah kelasnya tinggi. Malaikat, Allata wal Uzza. Antum tahu siapa Allata wal Uzza? Kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra. Ini Tuhannya kabilah-kabilah Arab. Allata itu orang dermawan luar biasa. Dinamakan dengan Lata, sebagian mengatakan karena dia yalut as-sawiq. Dia biasa mengadonin kue. Jadi ketika musim haji, dia spesialis memberikan makan kepada semua jamaah haji. Dia adonin kue dengan tangannya, kemudian dia hidangkan buat jamaah haji. Subhanallah, ketika orang ini wafat, dijadikan kuburannya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Artinya ini orang baik apa bukan? Orang baik. Ya. Cuman zaman sekarang kadang orang gila dijadikan Tuhan sama dia. Udah jelas tuh orang gila. Kadang dia menipu orang, dia mengatakan dia di kamar bisa sholat di Masjidil Haram. Kadang dia bilang anak kalau duduk merenung itu pada hakikatnya anak sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jal. Semuanya tipuan. Ya, kemudian ketika wafat dijadikan sesembahan selain Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benar. Dan orang jahiliyah ya ikhwah subhanallah, mereka yusyrik firraha wa yu'min fisyadad atau fisyiddah. Dia beriman kepada Allah, dia berbuat syirik kepada Allah di waktu lapang. Jadi kalau dia dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak rizki, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah, kalau dia di tengah terombang-ambing dengan ombak, tinggalkan semua Tuhannya. Dia minta kepada siapa? Da'awallah mukhlishina lahuddin, kata Allah. Mereka kalau udah terombang-ambing dengan ombak, mereka ikhlas di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang Arab jahiliyah berdoa kepada Allah di saat sulit dan melupakan Allah di saat lapang. Sedangkan di zaman sekarang orang yang berbuat syirik, sulit dan senang semuanya lupa sama Allah. Sulit datang ke dukun, proyeknya berhasil, terima kasih ke dukun. Wala sujud syukur, wala ibadah yang kuat dan yang lainnya. Ya, maka ini menunjukkan ya, orang-orang yang berbuat syirik tidak sempurna iman dia kepada Allah. Salah satunya dia meninggalkan iman apa? Kepada Allah. Yang ketiga, uluhiyah. Dia tidak menjadikan Allah ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bisa dipahami ya? Dan yang terakhir, beriman kepada Allah bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama yang baik, maka beribadalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Allah memiliki nama-nama. Dan nama-nama Allah, kata Allah, husna. Apa husna ya ikhwah? Husna al-ghaya fil hasan. Puncak kebaikan. Maka semua keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah itu puncak kebaikan. Ya, makanya dikatakan Allah Al-Azim, yang maha agung. Puncak keagungan itu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah maha besar. Besar zatnya, besar kedudukannya,
besar keagungannya. Ya, semua yang dinisbatkan oleh Allah besar. Ya, bahkan subhanallah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat. Mereka ahlul kitab tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Karena nanti pada hari kiamat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat bumi beserta isinya semuanya digenggam dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Untuk melihat bumi yang besar itu dijadikan genggaman di satu tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahlul kitab dia mengatakan Allah bakhil, Allah pelit, Allah lupa, Allah tidak adil dan yang lain-lainnya. Ya, maka Allah menjelaskan tentang kebesarannya pada hari kiamat kelak. Ya, dan juga di antara perkara yang paling besar memperkuat keimanan seseorang itu mempelajari al-asma wa sifat. Itu kiat yang paling terbesar. Bahkan ilmu yang paling agung adalah ilmu mempelajari al-asma wa sifat. Karena seseorang tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau dia tidak mempelajari al-asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Barang siapa yang mengenal Allah lewat nama-namanya dan sifat-sifatnya, pasti mencintai Allah, tidak mungkin tidak cinta. Kalau dia pelajari tentang Allah, namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafar, At-Tawwab, Al-Mu'ti, Ar-Razzaq, dan yang lainnya, Al-Afu, dan yang lain-lainnya. Maka kalau dia pelajari nama Allah lewat dalil-dalilnya, ayat-ayat dan hadis-hadis, praktek-praktek kehidupan sehari-hari, maka dia pasti mencintai Allah Azza wa Jalla. Antum lihat subhanallah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala disebutkan di dalam hadis memiliki berapa rahmat. Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia cuma 1 rahmat. Dan nanti Allah tahan 99 rahmat di akhirat kelak. 1 rahmat ini kata Allah, kata Nabi SAW, yatarahamul ibad. Semua makhluk saling berkasih sayang dengan 1 rahmat ini. Semua makhluk, sampai digambarkan seekor hewan, seekor induk hewan, dia mengangkat kakinya takut menginjak anaknya sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua kasih sayang itu disebabkan 1 rahmat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di akhirat Allah mempersiapkan 99 rahmat. Makanya orang yang paling merugi di akhirat, nasallallahu alaihi, dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Dia tidak mendapatkan sedikit pun dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya 1 rahmat, semua penduduk bumi berkasih sayang, bagaimana 99 rahmat? Dan dia masuk ke dalam neraka tidak mendapatkan 1 pun dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara doa-doa yang diajarkan oleh Allah meminta apa? Rahmat. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Sampai disebutkan Nabi SAW pernah melihat seorang wanita tawanan mencari anaknya. Dia ke kiri, ke kanan mencari anaknya. Sampai ketika mendapatkan anaknya, dipeluk anaknya, kemudian diberikan susu dan seterusnya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, Atara, apakah kalian menyangka kalau si perempuan itu akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, la wallah, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah. Dia mencarinya, ketika bertemu dia peluk, dia berikan susu dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, lallah arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Nabi, demi Allah, Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan ibu itu kepada anak. Artinya kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, kasih sayang terbesar di atas muka bumi, ibu ke anak. Kalau dipilih siapa yang harus bertahan hidup, maka si ibu akan memilih anak yang dibandingkan dirinya. Dan Allah lebih besar rahmatnya dan kasih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu itu kepada anak. Apa faedah dari mempelajari ini?
Faedahnya sebejat-bejatnya seorang hamba, kapan dia bertaubat dan kembali kepada Allah, dia akan menemukan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak ditolak taubat dia oleh Allah Azza wa Jalla. Seburuk-buruknya dia berbuat syirik, nyembah sapi misalnya, ya, nyembah kuburan, membunuh orang dan seterusnya. Kapan dia bertaubat dan kembali kepada Allah, maka Allah tetap merahmati dia. Selama hayat dikandung, selama nafas belum sampai tenggorokan, dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah, itu baru satu nama. Sedangkan Allah memiliki nama yang banyak. Makanya kalau dia pelajari nama-nama Allah satu persatu, maka dia akan tumbuh di dalam hatinya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Benar kata Ibnu Qayyim, man arafallah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalah. Kalau dia mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, pasti dia mencintai Allah. Nggak mungkin dia nggak cinta. Ya makanya akbar jahl, kebodohan yang paling terbesar, bodoh akan Rabbnya Azza wa Jalla. Dia tahu detail, kadang dia tahu detail mungkin bisnis dia tahu detail apa orang-orang yang dia cintai, dia tahu detail semua hal, mobil, motor dan yang lainnya, tapi subhanallah Rabb yang disembah dia tidak tahu apa-apa. Ya, yang ngasih dia makan, ngasih dia minum, yang menyelamatkan dia di akhirat kelak, dia tidak mempelajari sama sekali. Dia luangkan waktunya semuanya untuk selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di sini pentingnya mempelajari al-asma was sifat, ya, mempelajari al-asma was sifat, dan itu ilmu terbesar, ilmu agung dan sebab terbesar yang dapat menambahkan keimanan.